Pernah ngerasa nggak sih? Jadi remaja itu kayak naik roller coaster. Kadang seru banget, kadang bikin pusing, penuh tantangan, tapi juga banyak momen asiknya. Nah, kali ini kita bakal bahas gimana caranya gaya hidup sehat itu bisa jadi semacam peta andalan buat kamu, buat ngelewatin semua petualangan unik ini. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasanya tuh banyak banget yang terjadi barengan, ya kan? Baik di dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar. Dan itu normal banget. Oke, coba kita bedah dikit ya. Kenapa sih masa remaja ini rasanya beda banget? Jadi, ini tuh masa transformasi besar-besaran. Tubuh kamu berubah cepet banget, kebutuhan gizi juga naik, makanya sering lapar kan? Dan di saat yang sama, kamu juga lagi sibuk nyari jati diri. Emosi bisa naik turun, cara mikir juga makin kompleks. Nah, semua ini gabung jadi satu, makanya kadang rasanya berat dan pastinya ngaruh banget ke kesehatan. Tapi, ada kabar baiknya nih. Di tengah semua kerumitan itu, yang pegang kendali itu ya kamu sendiri. Gaya hidup sehat itu bukan soal aturan-aturan ketat yang bikin bosen, tapi lebih kayak toolkit pribadi kamu. Alat-alat yang bisa ngasih kamu kekuatan buat melewati semua tantangan ini. Oke, yang pertama dan paling dasar, kita bahas fondasi dari segalanya, kesehatan fisik. Ini semua tentang ngebangun kebiasaan-kebiasaan simple yang bikin badan kamu kuat dan selalu berenergi. Kunci pertamanya, gampang, gerak. Para ahli nyaranin kita buat aktif bergerak paling nggak 60 menit setiap hari. Ini bukan berarti harus jadi atlet profesional loh. Jalan cepat keliling komplek, sepedaan sama teman, atau bahkan sekedar joget-joget di kamar sambil dengerin lagu favoritmu, itu udah cukup banget. Selain bagus buat badan, gerak juga ampuh buat ngilangin stres dan bikin mood langsung naik. Siap-siap kaget ya sama angka ini. Kebanyakan remaja itu sebenarnya butuh tidur 9 sampai 9,5 jam tiap malam. Serius, ini bukan soal malas-malasan ya. Justru pas kamu tidur, otak dan tubuh kamu lagi kerja keras buat tumbuh kembang, memperbaiki sel-sel, dan yang paling penting biar besoknya bisa fokus di sekolah. Selain olahraga sama tidur, ada beberapa hal kecil lain yang penting banget nih. Pastiin makanan kamu bergizi dan minum air yang cukup. Jaga berat badan ideal, dan coba deh kasih istirahat buat mata dari layar HP atau laptop. Jangan lupa pakai sunscreen kalau keluar rumah, dan jangan setel musik kekencengan. Oh ya, khusus buat para cewek nih, minum tablet tambah darah itu penting banget buat mencegah anemia. Oke, fisik udah beres. Sekarang, kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, malah mungkin lebih penting. Kesehatan emosional. Ini soal gimana perasaan kamu, gimana cara kamu mandang diri sendiri. Yuk kita jelajahi dunia batin kita. Penting banget buat kita peka sama sinyal-sinyal ini. Entah itu di diri sendiri atau di teman kita. Rasa cemas yang gak hilang-hilang, tiba-tiba gak semangat lagi ngelakuin hobi, atau ada perubahan drastis di kepribadian, itu semua alarm. Sadar kalau ada yang gak beres, itu bukan tanda kelemahan, tapi justru langkah pertama yang paling berani buat jadi lebih baik. Jadi kalau kamu lagi ngerasa berat banget, please, ingat ini ya, ngomong. Jangan pernah takut atau malu buat minta bantuan. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi justru nunjukin kalau kamu kuat. Coba deh ngobrol sama orang tua, guru, atau siapapun orang dewasa yang kamu percaya. Mereka ada buat bantu kamu kok. Pesan ini dalam banget artinya. Pertama, terima dirimu apa adanya. Itu kunci utama kesehatan emosional. Dan yang kedua, kalau kamu jadi korban bullying, jangan pernah diam aja. Segera laporin. Itu cara kamu ngelindungin diri sendiri dan mutusin rantai perundungan. Nah, pilar kita yang ketiga adalah soal kesehatan mental. Ini tentang gimana cara kamu ngelola stres dan ngejaga pikiran kamu tetap jernih di tengah-tengah tekanan tugas sekolah, pertemanan, dan ya, kehidupan sehari-hari lah. Ini dia nih 4 jurus simple buat ngejaga kesehatan mental. Pertama, cari cara sehat buat ngelola stres. Mungkin bisa dengan dengerin musik, nulis di jurnal, atau apapun yang bikin kamu tenang. Kedua, lakuin yang terbaik di sekolah, tapi ingat, nggak harus selalu sempurna. Ketiga, usahain buat terus komunikasi sama orang tua. Dan terakhir, ini yang paling penting, cari keseimbangan antara sekolah, main sama teman, dan waktu buat diri sendiri. Oke, jadi gimana cara nyatuin semua ini? Semua kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita omongin dari tadi tuh bukan cuma buat sekarang loh. Anggap aja ini investasi buat masa depan kamu. Ingat ya, ada 3 pilar utama kesehatan kamu. Fisik, emosional, dan mental. Semuanya sama pentingnya dan saling nyambung. Coba deh bayangin, kesehatanmu itu kayak kursi yang punya 3 kaki. Kalau satu kakinya goyang, ya kursinya jadi nggak stabil kan? Nah, ngejaga keseimbangan ketiganya itu kunci buat jadi sehat seutuhnya. Intinya apa? Gini, masa remaja itu masa-masa kita ngebangun fondasi.
Setiap kebiasaan sehat yang kamu mulai sekarang, itu kayak batu bata yang kamu susun buat ngebangun masa depan kamu. Ini kesempatan emas buat ngebentuk versi terbaik dari diri kamu nanti. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Nggak usah muluk-muluk mau ngubah semuanya sekaligus, mulai dari yang kecil aja. Jadi pertanyaannya simpel, apa satu kebiasaan kecil yang bakal kamu mulai hari ini? Coba deh pikirin.